Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jafis Pratama Putra dari Prodi Manajemen Pagi semester 4 Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang POAK. POAK sendiri itu adalah sebuah singkatan dari Planning, Organizing, Activating, dan Controlling. POAK adalah proses manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan. POAK sendiri memiliki arti lain, yaitu sebuah fungsi manajemen yang bersifat umum dan mencakup seluruh proses manajemen, di mana 4 fungsi yang tadi disebutkan dalam manajemen modern tidak linear tetapi spiral. Ini memungkinkan organisasi untuk bergerak secara terus-menerus dan tidak berada di satu level. POAK sendiri menurut para ahli yang pertama itu adalah James A.F. Stoner mendefinisikan POAK sendiri mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pemantauan upaya anggota organisasi, yang dimana maksud dari pengertian tersebut adalah POAK adalah suatu proses atau upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui semua aspek baik manusia maupun mesin. Nah, yang kedua itu menurut Peter F. Drucker. Peter F. Drucker menekankan bahwa manajemen diperlukan dalam suatu organisasi adalah manajemen efektif dan efisien. Yang menurut Drucker, manajemen adalah sebuah alat serbaguna untuk mengelola perusahaan, manajer, karyawan, dan juga pekerjaan itu sendiri. Kemudian kita itu harus mengerti dari apa itu dari planning, organizing, activating, dan controlling. Yang pertama itu adalah planning. Planning atau perencanaan adalah sebuah proses menentukan tujuan dan sasaran serta mengembangkan rencana dan bagaimana untuk mencapai tujuan kita atau tujuan organisasi perusahaan kita. Yang kedua itu adalah organizing. Organizing atau pengorganisasian adalah proses membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, tetapkan tugas-tugas tersebut kepada orang-orang, dan memberikan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Kemudian ada pengarahan atau activating. Activating sendiri itu adalah sebuah proses motivasi orang-orang atau karyawan kita dan memberikan bimbingan dan membantunya mengatasi masalah yang mungkin timbul selama proses pencapaian tujuan atau proses penyelesaian pekerjaan. Yang terakhir adalah controlling. Pengendalian atau controlling adalah sebuah proses memantau kemajuan, membandingkan kemajuan dengan rencana, dan membuat penyelesaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan yang kita ingin capai itu tercapai. Setelah mengetahui apa itu plan, organizing, activating, dan controlling, kita harus mengetahui manfaat dari POAK tersebut. Manfaat dari POAK sendiri itu yang pertama adalah efisiensi. POAK sendiri dapat membantu sebuah organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan efisiensinya dengan membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dan menerapkan tugas kepada orang-orang yang dimana orang tersebut itu lebih kompeten untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Kemudian itu ada meningkatkan efektivitas. POAK sendiri dapat membantu organisasi agar lebih efektif dalam memotivasi orang-orang, karyawan-karyawan, dan memberikan bimbingan dan mengatasi masalah yang mungkin timbul selama proses pencapaian tujuan. Terus ada meningkatkan produktivitas. POAK juga membantu sebuah organisasi untuk meningkatkan produktivitas dengan memastikan bahwa sumber daya yang kita gunakan itu dapat digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian ada peningkatan kualitas di mana POAK membantu organisasi meningkatkan kualitas produk atau layanan yang kita berikan, sehingga dengan itu kita dapat memastikan bahwa proses produksi dan layanan dikendalikan dengan baik. Terus ada peningkatan kepuasan pelanggan, di mana POAK dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk yang kita jual dan layanan yang kita berikan. Kemudian ada meningkatkan laba. Dengan hal-hal tadi, kita sudah tahu bahwa jika POAK dilakukan dengan baik, secara efisien, efektif, dan produktif, dan memberi kualitas dan kepuasan pelanggan yang baik, sehingga dapat meningkatkan laba yang sangat besar untuk perusahaan atau organisasi kita. Kemudian setelah itu kita harus mengevaluasi apakah POAK yang kita lakukan itu sudah efisien dan efektif. Kita dapat melakukan atau menganalisis POAK kita sudah efektif atau tidak. Jadi dengan cara pertama itu adalah mengevaluasi hasil dari proyek kita, terus kemudian kita meninjau ulang tahapan dari POAK yang sudah kita lakukan, apakah dalam langkah-langkah tersebut ada hal yang mungkin menyebabkan masalah tidak sesuai dengan organisasi kita. Kemudian kita dapat mengevaluasi keefektifitasan dari POAK yang kita berikan, seperti sumber dayanya dan lain-lain.
apakah sudah sesuai dengan organisasi kita mampu. Kemudian itu kita tinjau kinerja, apakah kinerja karyawan sangat baik sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai dengan plan yang sudah kita lakukan. Kemudian tinjauan penggunaan sumber daya, umpan balik pemangku kepentingan seperti bagaimana karyawan tersebut, apakah mereka setuju dengan apa yang sudah perusahaan berikan dan lain sebagainya. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.